Text properties. Text properties terdiri dari yang pertama adalah text align. Pelurusan teks pada CSS diatur dengan menggunakan properti text align yang dapat diisikan dengan 5 nilai yaitu left, right, center, justify, dan inherit. Berikut adalah contoh penggunaan properti berikut dari CSS. Yang kedua, text decoration. Properti text decoration memberikan kemampuan untuk menghias teks yang dapat diisikan dengan nilai-nilai berikut: non, underline, overline, line to, blink, dan inherit. Kegunaan tiap-tiap properti sendiri sama seperti namanya. Overline memberikan teks garis di atas tulisan, underline memberikan garis di bawah tulisan, line through membuat garis dicoret, dan blink membuat teks berkedip. Nah, yang ketiga, text indent. Properti ini dapat digunakan untuk memberikan indentasi terhadap teks. Nilai yang dapat diisikan pada properti ini sama dengan font size. Berikut adalah contoh penggunaan properti text indent dari CSS. Text shadow. Properti ini seperti namanya memungkinkan kita menambahkan bayangan atau beberapa bayangan ke teks. Properti ini harus diisikan dengan 4 nilai secara berurut, dari kiri ke kanan. Adapun nilai-nilai yang harus kita isikan ialah sebagai berikut. Yang pertama, jarak bayangan pada sumbu X dengan satuan nilai PT atau PX. Yang kedua, jarak bayangan pada sumbu Y dengan satuan PT dan PX. Yang ketiga, tingkat pengaburan bayangan dengan satuan nilai PT dan PX, dan warna dari bayangan diisikan dengan nilai warna pada CSS. Text transform. Properti text transform sama dengan properti font variant, yaitu dalam hal properti ini memberikan perubahan huruf, yaitu kapital ke standar atau sebaliknya, terhadap teks yang ditampilkan. Nilai yang mungkin diisikan dengan properti ini yaitu non, capitalize, uppercase, lowercase, dan inherit. Berikut adalah contoh penggunaan properti ini dari CSS. Letter spacing dan word spacing. Properti ini digunakan untuk mengatur jarak antar huruf dan jarak antar kata. Nilai yang dapat diisikan pada properti ini sama dengan font size. Berikut adalah contoh penggunaan properti ini dari CSS. Nah, kali ini kita masuk ke subjudul text properties. Di sini saya udah buatin contoh kerangka HTML-nya. Di sini di Notepad. Nah, ini kita save dulu.
Nah, di sini adalah kerangka dari HTML tadi yang masih dasar, belum menggunakan CSS karena semua CSS-nya sudah saya komen. Nah, yang pertama kita bahas tentang text align. Di sini mesti saya komen. Maka kita aktifin dulu dengan cara menghapus komen atau double slash-nya. Nah, di sini saya beri isi parameternya menjadi right. Maka kita save, lalu kita reload di Chrome, maka hasilnya semua tulisan yang menggunakan tag paragraf akan menjadi rata kanan. Nah, sekarang kita ganti menjadi center, maka semua tulisan yang menggunakan tag paragraf akan menjadi rata tengah, karena saya buat teks lainnya center. Nah, kemudian kita masuk ke text decoration. Di text decoration ini memiliki beberapa parameter yang bisa kita isi, yaitu underline, overline, dan line through, dan lain sebagainya. Jadi, jika kita aktifin di tag paragraf, maka akan di paragraf. Kemudian jika kita tuliskan di heading 2, maka yang bergaris bawah adalah heading 2. Lalu kita masuk ke text indent. Properties ini kita jalankan dengan text align ada di rata. Kita matiin aja. Nah, jadi text indent ini berguna untuk memberikan tab pada paragraf. Jadi segini nih jaraknya nih kalau kita isi dengan 56 poin. Lalu kita ubah misalnya menjadi 20 poin. Kita save. Wait, saya salah ketik, salah paste. Ini saya hapus dulu. Oke, kita hapus. Ya, ini 20 poin. Maka kita reload. Nah, segini jaraknya. Ini berguna untuk tabbing atau di awal paragraf memberikan jarak. Ya, biasa disebut tabbing. Lalu kita setelah text indent, kita masuk ke text shadow. Di text shadow ini memiliki 4 parameter, yaitu jarak bayangan antara tulisan dengan pada sumbu X, kemudian jarak bayangan pada sumbu Y, dan tingkat pengaburan bayangan dan warna dari bayangan. Di sini saya menggunakan RGBA dengan jarak bayangannya selalu 4 pixel. Nah, ini hasilnya jika ada di heading 2. Kemudian ini kita copy paste text shadow-nya ada di paragraf. Maka kita save, lalu kita jalanin. Maka semua yang menggunakan tag paragraf akan ikut memiliki properti text shadow juga. Nah, sekarang kita komen text shadow-nya. Lalu kita masuk ke letter spacing and word spacing. Di sini memberikan jarak antar kata dan antar huruf. Jadi ini jarak antar kata ada di word spacing ini. Word spacing ini. Nah, sedangkan ini jarak antar huruf ada di letter spacing ini. Jadi contoh, misal jarak antar kata kita ubah menjadi 0,2 dan kita jalanin dulu, save, lalu kita reload, maka jaraknya akan semakin kecil seperti ini, jarak antar kata word.
Nah, kemudian bagaimana kalau kita kecilkan juga letter spacingnya menjadi 0,25, maka ia akan menjadi lebih kecil lagi jarak antar hurufnya. Namun jika kita besarkan menjadi 2, kita save, dan ini tanda bintang artinya belum di save. Jika kita udah save, maka tanda bintang itu akan hilang. Itu menjadi salah satu penanda bahwa file kita udah di save atau belum. Nah, ini hasil jika kita buat dengan nilai 2 di letter spacing. Sangat berjarak kan antar hurufnya. Maka pada dasarnya setiap spacing ini diisi dengan 0, tidak sampai berapa poin jaraknya. Jadi contohnya di word spacing ini normalnya 0,2 dan letter spacing ada di 0,2. Sekian video mengenai text properties. Terima kasih.